Miss. Good morning. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. How about you, Miss? I'm fine too, thank you. Before we start the lesson today, let's us pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, let me take the attendance before we start. Rabiatul Adawiyah, Present, Miss. Nur Hayroh, Present, Miss. Aulia Putri. Present, Miss. Okay, semua hadir ya, thank you. So, do you know our topic today? Yes, Miss. Today, we learn about English morphology. So, what is the meaning of English morphology? Morphology is a branch of linguistics that identifies the basic units of language as grammatical units. Jadi, morfologi merupakan cabang linguistik. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan itu sendiri, seperti mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem, dan juga variasi gabungan kata atau morfem di dalam suatu bahasa. Traditionally, there are two types of morphemes. Terdapat dua jenis morphemes. Yang pertama adalah free morphemes. The first is free morphemes. Morphem bebas. Free morphemes are morphemes that can stand alone into word without being attached to other morphemes. Free morphemes have several basic types, namely verbs, noun, adjective, preposition, and others. Free morphemes ini adalah morfem yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari morfem lain, dan dia mempunyai beberapa jenis dasar seperti verbs, noun, adjectives, preposition, dan lainnya. Free morphemes ini divided into two parts, that is lexical morphem and functional morphem. Lexical morphemes adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan bisa menyampaikan isi dari pesan yang kita sampaikan. This lexical morphem divided into three parts, that is verbs, noun, and adjectives. For example, first verb. Jadi apa contoh verb? Ada misalnya walk, berjalan, itu adalah kata kerja. Kemudian ada noun, kita bisa mengambil contoh dari noun seperti door, pintu, dan banyak contoh lainnya. Dan yang kedua adalah functional morphemes. Functional morphemes adalah morfem yang bisa berdiri sendiri juga, sama seperti lexical morphemes tadi, namun belum jelas isi yang akan disampaikan. These functional morphemes divided into several parts, that is articles, conjunction, pronouns,
demonstrative, preposition, and etc. For example, for conjunction, contoh conjunction ada banyak ya, ada misalnya if, before, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya misalnya for pronoun. Contohnya adalah she, he, dan masih banyak contoh lainnya. Oke, kita lanjut ke jenis yang kedua. The second is bound morphemes. Bound morphemes atau morfem yang terikat. They must be attached to root, stem, or basis. In most cases, bound morphemes are affixes, including prefixes, infixes, and suffixes. Jadi morfem terikat ini yaitu morfem yang harus terikat atau menempel pada morfem lain sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Bound morphemes divided into two parts, that is derivational morphemes and inflectional morphemes. Yang pertama adalah derivational morphemes. Derivational morphemes adalah morfem yang jika dikaitkan atau diikatkan pada morfem lain akan membentuk morfem atau kata yang baru, atau membentuk kata dengan gramatikal yang berbeda dari kata sebelumnya. There are two kinds of derivational morphemes. That is, in the beginning of a word, usually we call prefix, and then in the end of word, usually we call suffix. Di dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenalnya dengan sebutan imbuhan, affixes adalah imbuhan. For example, for kata kindness, berasal dari kata kind dan diakhiri dengan ness. Itu adalah imbuhan. Selanjutnya, inflectional morphemes. Inflectional morphemes. Inflectional morphemes adalah morfem yang diikatkan atau ditempelkan pada morfem lain yang hanya untuk mengidentifikasi gramatiknya saja, bukan untuk menghasilkan kata baru atau membentuk kata dengan gramatikal atau leksem yang berbeda dari kata sebelumnya. For example, kata balls. Kata balls. Kata balls ini diperoleh dari kata ball, noun. Dia adalah noun, kata benda. Di sini ball berubah menjadi balls karena untuk menjelaskan bahwa bola itu jumlahnya banyak, jamak atau plural. Jadi tidak mengubah leksem dari kata itu, karena kata ball itu menjadi balls tetap benda pada leksem yang sama, yaitu noun leksem. Oke, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah morfologi itu adalah ilmu yang membahas tentang pembentukan kata atau morfem. Kemudian
Morfem itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah free morphemes, yang kedua adalah bound morphemes. Free morphemes terbagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu lexical morphem dan functional morphem. Dan pada bound morphemes terbagi juga menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah derivational morphemes and inflectional morphemes. Okay, any question? No, Miss. Okay, if no, I think that's all our material today about morphology. So I want to give you an assignment. You have to look for the examples of each type of morphem that has been described earlier. I want you to submit our assignment next week. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Okay, I close our class today by say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.